Kembali lagi bersama I Keep on Track channel. Kali ini saya akan berbagi cara bypass API yang diproteksi dengan menggunakan Selenium Wire. Ya, video ini untuk menjawab beberapa pertanyaan dari viewer saya ya. Salah satunya adalah MB. Dia menanyakan, "Bang, udah berubah caranya ya?" Jadi kalau Anda scrap Shopee, maka API sekarang sudah diproteksi ya. Buktinya ini ya, ada yang tanya, "Bang, udah berubah caranya ya?" Ini salah satu viewer saya. Kemudian juga ada viewer yang lain. Ya, viewer yang lain dari Fauzi Kurniwan ya, Fauzi Kurniwan. Dia bilang, "Kalau hasilnya error kayak gini gimana Bang?" Nah, ini ada pesan errornya ya. Terus juga ada satu lagi, saya lupa ya, di email saya. Jadi ini menjawab untuk minimal ada 3 pertanyaan dari salah satu viewer saya, dan mungkin lebih ada yang ada yang tidak menanyakannya. Oke, untuk membypass ini ya, kita akan mulai dari ini dulu aja, script kita terakhir. Jadi ini sebenarnya ini adalah kelanjutan ya dari scrapping Shopee ya, mungkin bagian ketiga, karena bagian kedua saya sudah jelaskan detail ya. Tapi sekarang API-nya sudah tidak bisa tembus lagi, sudah ada proteksinya. Nah, bagaimana melepas proteksinya tersebut ya? Ya, kembali lagi, Shopee adalah data publik ya, karena dia tidak jadi kalau data publik Anda boleh scraping, tapi kalau data pribadi jangan ya, nanti akan berurusan dengan hukum ya. Jadi data pribadi itu Anda bisa googling ya, apa aja sih definisi dari data pribadi. Salah satunya adalah nama orang, kemudian nomor telepon, nomor KK, nomor KTP, dan selanjutnya termasuk nomor telepon, termasuk alamat, itu adalah masuk dari data pribadi ya. Jadi Anda jangan coba-coba untuk scrap yang bersifat data pribadi, karena nanti bisa berurusan dengan hukum. Dan scrapping ini adalah mengambil data dari front end ya, bukan back end ya. Jadi kalau Anda mengambil data dari back end ya, dengan mungkin SQL injection atau dengan cara lainnya ya, kalau Anda menggunakan Kali Linux, banyak sekali tool-tool yang bisa kita gunakan untuk ambil data dari backdoor ya, dari pintu belakang. Nah, itu dilarang ya, karena itu udah bersifat kriminal. Jadi saya tidak ajarkan, karena beberapa viewer saya juga ada yang menanyakan, "Bang, tolong dong scrap nomor telepon." Nah, saya nggak akan layanin karena itu sifatnya pribadi dan itu bisa melanggar hukum ya. Termasuk juga kemarin data KPU ya, saya juga scrap data KPU, meskipun pertahanan cukup kuat tapi berhasil kita bobol ya, berhasil kita tembus untuk scraping datanya ya. Kembali lagi, untuk data KPU pun juga bersifat data publik, tidak ada nama orang, kemudian tidak ada nomor telepon, nomor KTP, nomor KK. Jadi karena sifatnya publik, maka kita boleh untuk scraping meskipun itu diproteksi ya. Oke, topik kali ini saya akan berbagi cara scrap Shopee yang API-nya sudah diproteksi. Ya, kalau Anda lihat video saya sebelumnya, saya sudah jelaskan bagaimana scraping Shopee dengan menggunakan API-nya ya, dari mulai halaman pertama kemudian sampai ke halaman detailnya ya, ke dalamnya ya. Saya sudah jelaskan, tapi kali ini developer dari Shopee sudah menutup kelemahannya dengan memproteksi API-nya supaya tidak bisa di scrap ya. Tapi namun demikian tetap bisa, kita akan scrap dengan beberapa cara ya. Maksudnya dengan kita bisa bypass proteksinya itu ya. Kali ini saya akan bahas mengenai Selenium Wire. Pertanyaannya, apakah Selenium Wire itu bisa digunakan untuk meng-unprotect semua website yang diproteksi? Jawabannya tidak ya. Setiap
Contohnya yang KPU kemarin, Anda boleh coba dengan Selenium Wire. Rasanya saya pernah coba tapi nggak tembus juga ya. Dia harus menggunakan perlakuan khusus. Nah, di Shopee ini untuk membuka proteksinya, saya belum coba dengan menggunakan cara yang saya gunakan sebelumnya di KPU, situs KPU. Tapi saya sudah buktikan bahwa Selenium Wire bisa menembus pertahanan dari proteksi API-nya Shopee ya. Oke, kita masuk aja. Ini adalah script saya yang terakhir ya. Kita akan mulai dari script ini dulu. Kita akan cari namanya SSD. Produk yang akan kita cari SSD. Anda bisa ganti laptop atau ganti apapun namanya boleh ya. Tinggal diganti aja. Ya sebenarnya nggak perlu ya, ini sudah ada di SSD di sini ya, tapi ini hanya uji coba ya, jadi Anda untuk lihat ini apakah berhasil apa enggak, kita akan lihat, kita akan coba apakah bisa ditembus ya, kita akan coba apakah berhasil ya. Ternyata nggak berhasil ya, jadi ini ada sintak, ada apa namanya, pesan errornya adalah ini ya. Jadi kita nggak bisa tembus dengan cara ini ya, kita nggak bisa tembus dengan cara biasa. Oke, saya akan mulai aja ke Selenium Wire ya untuk menembus pertahanannya. Pertama kita note dulu ya, karena nanti mungkin kita akan pakai datanya. Selanjutnya Anda masuk ke Selenium Wire ya. Ini nggak cukup update ya, terakhir ini tahun 2019 ya, tapi oke lah, ini saya sudah buktikan udah jalan ya. Pertama Anda harus install dulu ya. Cara installnya Anda bisa baca di sini ya, pip install Selenium Wire. Jadi kalau lihat keterangannya, ini adalah Selenium Wire adalah perpanjangan dari Selenium ya, dan selanjutnya Anda bisa baca lah ya detailnya ya. Nah, untuk mengaktifkannya, pertama Anda harus copy ini dulu ya. Kita akan copy satu ini dulu, satu blok ini ya, kita copy. Ya, selanjutnya kita akan scraping ini URL ini ya. URL ini kita copy aja, kita pindahkan ke sana. Kita akan lihat dulu hasilnya, apakah ada tanda-tanda bagus. Kita lihat. Ya, masih ada error ya. Oh sorry, ini menggunakan Firefox ya, makanya ada Glock driver ya. Kita delete dulu deh. Kita tidak menggunakan Firefox, tapi kita menggunakan Chrome. Masih error ya, 403 nih masih error. Ya oke, berapapun kita coba hasilnya pasti akan sama. Oke, selanjutnya kita ya, selanjutnya saya akan ganti yang ini ya, dengan ini. Jadi langkah pertama adalah Anda harus gunakan ini ya, request ini. Kemudian start with-nya dari mana? Start with-nya adalah didapat dari ini ya. Jadi ini ya, URL-nya kita ganti dengan yang ini ya, Shopee co-id search keyword SSD. Kemudian kalau Anda mau cari yang lain ya tinggal diganti aja nih, misalnya laptop atau apa ya, terserah. Kemudian kita gunakan ini request in driver request, dan selanjutnya ini start with itu kita ambil dari ya situsnya ini ya. Kalau kita klik 2 kali dia nggak bisa diakses nih ya, pesan errornya ini ya.
Ya, Anda dapatkan dari sini ya. Ini https shopee co.id v4 search ya. Sampai di titik ini aja yang kita copy ya. Ya, sampai di titik ini yang kita copy ya. Ini copy, kemudian kita paste di sini ya. Gini. Selanjutnya kita cek dulu hasilnya seperti apa ya. Kita running. Dia akan buka Chromium-nya. Ya. Ya, ini keluar ya. Nah, file ini masih dalam bentuk byte ya. Kita harus decode dulu menjadi UTF-8 atau dalam bentuk HTML ya. Kalau Anda lihat ini sudah pertanda bagus ini, sudah keluar. Oke, selanjutnya kita bisa kembangkan lagi. Kita masuk ke step kedua ya. Gunakan ini step kedua, kita akan print bodinya yang sudah kita decode ya. Nah, untuk decode ini Anda harus menggunakan library-nya ini ya, from seleniumwire.utils import decode. Nah, kemudian tadi yang bentuk byte ini yang tidak jelas ini kita akan decode, kemudian kita akan lihat hasilnya. Ya, ini hasil decode-nya ya. Selanjutnya kita akan decode menjadi bentuk UTF-8 ya. Anda bisa search UTF-8 itu apa ya. Jadi kita coba aja. Ya, ini salah satu trik juga ya, kalau Anda scraping sesuatu itu biasanya kita akan ulang topik yang sama. Nah, saya udah coba di AliExpress ini, kalau Anda sering mengulang nanti dia akan error ya, akan lambat sekali. Dan kemungkinan akan diproteksi juga. Jadi sebaiknya jangan banyak mengulang-ulang karena akan berisiko nanti pertama lambat, kedua IP-nya diblok ya. Ya, ini kita coba sekali lagi. Ya, ini keluar ya. Sekarang sudah dalam bentuk JSON. Sudah di-decode dalam bentuk UTF-8. Nah, di sini sudah kelihatan nih ada price-nya, kemudian ada historical source-nya, kemudian ada nama produknya ini ya, dan seterusnya. Sampai di titik ini sudah oke ya, sudah mantap ya. Selanjutnya step keempat kita akan gunakan. Ya, step keempat kita akan gunakan seperti ini ya. Jadi kita import dulu JSON. Ya, kalau Anda nggak import JSON maka dia akan ini ya, error di sini ya. Oke, jadi tadi dari data yang sudah kita decode tadi, selanjutnya kita akan pastikan kita akan scrap satu bagian kecil untuk memastikan bahwa ini berhasil tembus ke pertahanan dari proteksinya dari Shopee ya. Ya, saya akan scrap satu bagian kecil dulu. Yang bagian kecil yang akan saya scrap adalah ini item, kemudian array yang ke-0, kemudian item basic, kemudian nama produk ya, HIJKLMN. Ya, kita akan scrap ini ya, name-nya ini ya, untuk memastikan bahwa apa yang kita coba scriptnya tadi berhasil. Jadi kita akan scrap nama produknya adalah, kita ambil JSON datanya tadi, kemudian item yang di array yang item, kemudian array yang ke-0, kemudian di item basic dan name ya. Kalau dia berhasil, maka dia akan muncul ini ya, namanya ini ya. Kita lihat aja, kita bersihkan.
Ya, kita coba sekali lagi. Kalau terlalu cepat Anda bisa gunakan wait ya, untuk memastikan bahwa terbuka dulu baru kita bisa scrap. Nah mungkin ada beberapa kasus yang kayak ini nggak muncul kan, mungkin kita harus menggunakan wait dulu. Kita akan import time. Selanjutnya kita akan tunggu beberapa saat ya. Jadi kita akan menggunakan time sleep. Mungkin kita masukkan mungkin 5 detik ya. Anda bisa coba-coba, ini bisa 2 bisa 5 tergantung kecepatan internet Anda atau bandwidth Anda. Kalau dia cepat sekali mungkin tidak perlu, tapi kalau lambat sekali mungkin Anda harus naikkan ya. Kita akan coba. Yang ini tadi kita hapus saja ya supaya nggak bingung. Kita langsung masuk ke step yang keempat aja. Selanjutnya kita coba sekali lagi. Boom ya. Berhasil tembus nih ya, sampai di sini udah berhasil. Selanjutnya kan Anda bisa kembangkan ini. Bagaimana cara mengembangkannya? Anda bisa lihat di video saya sebelumnya ya.